Tahun lalu aku sempat ngambil kelas judulnya Why Countries Are Poor, Volatile, and Unequal gitu ya. Jadi mempelajari kenapa negara-negara itu ada yang kaya dan ada yang miskin. Nah, tapi ada satu cerita yang pernah dibahas sama Profesor Ricardo Hausmann, itu membandingkan antara Ghana sama Thailand. Tahun 60-an kekayaan mereka tuh hampir mirip dan hampir setara. Bahkan Ghana itu tingkat pendidikannya atau years of schooling dari rata-rata rakyatnya itu lebih panjang atau lebih tinggi daripada Thailand. Tapi kenyataannya di tahun 2020 sekarang, GDP per kapitanya Thailand itu jauh lebih besar daripada Ghana. Nah, ini kan ada pertanyaan, kenapa? Ternyata yang menarik adalah waktu itu Thailand, mereka tuh membangun industri-industri yang tidak hanya bergantung sama satu komoditas. Misalnya mereka membangun industri tekstil, elektronik, mesin. Sementara Ghana itu masih dependen sama source sumber daya seperti kakao ataupun minyak. Nah, ini ternyata yang bisa sangat berpengaruh. Jadi diversifikasi ekonomi dan juga diversifikasi ekspor mereka, jadi nggak hanya lamanya pendidikan, years of schooling. Diversifikasi ekspor itu bukan banyaknya aja jenis-jenis barang yang diekspor, tapi juga sebenarnya tingkat kompleksitas dari produk yang diekspor. Jadi kalau misalnya kita tuh bisa mengekspor mesin atau elektronik, tentunya harganya jauh lebih mahal. Dan juga kemampuan satu negara melakukan hilirisasi atau industrialisasi dari barang tersebut itu membuat negara tersebut harus punya investasi ke dalam sektor-sektor tersebut. Ini secara simpel aja ya, of course I'm not an economist. Of course, teorinya Ricardo Hausmann tuh masih panjang banget dan banyak banget ya. Ini hanya sebagian aja. Nanti kita mungkin bisa bahas satu-satu lagi. Apalagi cerita-cerita atau kasus yang lain yang cukup menarik untuk mempelajari gimana why countries can be wealthy gitu.